Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu malam hari ini lewat doa kita. Kita akan masuk dalam doa, dalam penyembahan kita. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita. Mari kita mulai di dalam doa. Haleluya. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau memelihara kami sampai hari ini Tuhan. Dan terima kasih buat waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu lagi, untuk kami bisa lagi memuji, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan pimpin doa kami malam hari ini, sehingga kami semuanya Tuhan dimanapun umat-Mu berada, kami menikmati lawatan Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Firman Tuhan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-murid ketika dia masih ada bersama-sama dengan murid-murid. Seringkali kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ketika Yesus hendak mengajar murid-muridnya, dia memakai hal-hal yang mudah dipahami oleh murid-murid. Seumpama ketika dia mengajar murid-murid tentang pokok anggur, dia mengibaratkan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan anak-anaknya, murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Yang mau kita lihat di sini adalah ayat yang keempat dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Mengapa kita harus tinggal di dalam Yesus? Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Yesus mau memberikan satu pengertian kepada murid-muridnya bahwa ketika murid-murid tinggal di dalam Tuhan, ketika kita anak-anak Tuhan tinggal di dalam Tuhan, maka kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti ranting. Ranting dikatakan tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggur itu. Jadi demikian juga kita anak-anak Tuhan. Dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita akan bisa berbuah jika kita menempel pada pokok anggur itu. Karena kalau tidak menempel pada pokok anggur itu, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Khususnya beberapa hari ini kita bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus diam di dalam kita. Tapi di sini dikatakan, Yesus katakan, "Tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam Yesus, tinggallah di dalam firman," karena Yesus adalah firman. Tinggallah di dalam firman supaya kita berbuah. Sebab jika ranting-ranting itu tidak menghasilkan buah, maka dia akan ditebang, dipotong. Jadi ketika anak-anak Tuhan tidak tinggal,
tidak menempel, tidak melekat pada pokok anggur itu, maka tidak akan ada buah yang dihasilkan. Dan jika tidak ada buah yang dihasilkan, maka akan ditebang. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Tetapi sebaliknya berlaku, jika ranting itu menghasilkan, dia akan dibersihkan. Supaya apa? Supaya dia bisa berbuah lebih banyak. Kalau kita mundur ya, naik ke atas ayat yang kedua, di situ dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada perlakuan yang berbeda. Ranting yang tidak berbuah, ranting yang tidak menghasilkan apa-apa akan dipotong. Sementara ranting yang menghasilkan, ranting yang berbuah akan dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya lebih banyak buah yang dapat dihasilkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan, mari biarlah kita pun mau menempel pada pokok anggur itu, tinggal di dalam firman itu, hidup menghidupi firman itu, sehingga apa? Hidup kita menghasilkan buah. Kalau kita mengaku Kristen, berarti saudara-saudara, Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, maka teladan yang kita harus ikuti adalah teladan Kristus. Tinggallah di dalam Kristus, tinggallah di dalam firman itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah. Supaya apa? Supaya kita tidak dipotong. Karena setiap ranting yang tidak menghasilkan pasti akan dipotong. Dia hanya seperti ibarat satu tanaman, sebuah pohon. Jika ada hal-hal yang tidak berguna pada tanaman itu, maka si empunya tanaman pasti akan membersihkannya. Biasanya ada tanaman yang juga ditumbuhi oleh benalu, ditumbuhi oleh parasit. Yang tumbuh pada tanaman itu, dia menumpang hidup pada tanaman itu, dan itu adalah tanaman yang tidak berguna. Karena tidak mendatangkan kegunaan bagi pohon, justru menyerap sari-sari makanan dari pohon itu. Jadi yang seperti itu dipotong, dibuang. Kita mengaku kita Kristen. Mari kita lihat diri kita. Apakah sungguh benar kita adalah pengikut Kristus dan kita hidup tinggal di dalam Kristus? Di dalam Yesus, di dalam firman itu. 1 Yohanes 2 ayat 6. Di situ dikatakan, Satu Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mengaku kita adalah Kristen dengan mulut kita, maka firman Tuhan katakan kita wajib itu harus hidup seperti Kristus telah hidup. Berarti kita harus hidup dan menghidupi firman. Firman yang kita punya. Kenapa? Karena
Kalau kita hidup di dalam firman, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu yang terus akan menuntun kita. Firman itu yang akan terus mengajar kita. Firman itu yang akan terus membukakan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan dan harus kita perbuat. Sehingga ketika kita terus ada di dalam firman itu, maka hidup kita pun adalah hidup yang menghasilkan buah. Kita masih hidup di dalam tubuh kita yang fana ini, daging kita. Tapi bagaimana kita yang masih hidup di dalam daging ini, tapi kita bisa menghidupi firman itu. Disitulah peranan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita, mengajari kita, memberikan kita kemampuan melakukan seluruh kebenaran firman. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, senantiasa berdoa. Minta Roh Kudus tolonglah terus. Karena hanya kekuatan Roh Kudus saja yang memampukan kita. Tadi di Yohanes katakan kalau kita tidak tinggal, kalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggur itu, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Begitupun juga kita anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sulit untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging kita, kemauan-kemauan tubuh kita. Sementara keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, bertentangan dengan kemauan roh. Daging ini mau yang ini, roh bilang tidak harus seperti ini. Jadi bagaimana saudara-saudara supaya kita bisa hidup dalam tubuh yang fana ini, tapi kita bisa hidupi firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus itu. Maka kita akan dipimpin kepada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang Roh sampaikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Galatia, ayat yang mungkin sudah sering kita dengar, Galatia pasalnya yang kelima, saya baca untuk kita mulai dari ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita masih hidup di dalam tubuh yang fana ini. Tapi bagaimana kita yang masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, kita tidak menuruti keinginan tubuh ini. Kita tidak menuruti keinginan daging ini. Firman Tuhan katakan, hiduplah oleh roh. Hiduplah dalam pimpinan roh. Karena dia akan memimpin kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Untuk kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah oleh roh. Sebab keinginan daging, ayat 17, berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ada pertentangan, ada perlawanan. Tapi mari kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apa? Kita bisa memenangkan pertentangan, perlawanan yang ada. Roh yang akan memenangkan, sehingga hidup kita pun akan dipimpin oleh Roh untuk tetap diam dan hidup di dalam firman. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, tapi perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan sebagai pengikut-pengikut Kristus, justru menjadi seteru salib, seteru Kristus. Kalau kita mengatakan kita adalah
pengikut Kristus, kita adalah Kristen, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari, berikanlah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau kita baca ayat yang selanjutnya di dalam Galatia pasal yang kelima itu, ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita memberi diri kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita tidak hidup di bawah kekuasaan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya sampai ayat yang ke-21. Tetapi sampai kepada ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita mau dipimpin oleh Roh, memberikan hidup kita ini, hati kita ini dipimpin oleh Roh, maka Roh itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Firman yang kita ketahui, maka Roh itu akan memberikan kita kekuatan melakukannya. Sehingga apa? Hidup kita dipimpin oleh Roh, bukan lagi oleh daging. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka akan menghasilkan buah Roh. Ayat yang ke-22, buah roh itu akan terlihat. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara-saudara, kita tidak perlu memperkenalkan diri kita sebagai orang Kristen, tapi orang bisa melihat dan yakin kalau kita Kristen karena melihat sikap hidup kita, perbuatan kita seperti firman Tuhan. Tidak perlu kita memperkenalkan diri kita sebagai seorang Kristen, tapi orang bisa melihat karena melihat buahnya, perbuatan kita. Itu yang orang lihat. Saudara-saudara yang dikasih, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Orang tidak akan meragukan, orang tidak akan menentang kita anak Tuhan, kita orang Kristen. Karena diteguhkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita memang masih hidup di dalam daging, tapi mari kita berikan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita berbuah, menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Pun kalau harus, masih ada hal-hal yang harus dibersihkan supaya kita menghasilkan buah yang lebih banyak. Berikanlah dirimu, bukalah hatimu, supaya apa? Supaya sungguh hidup kita benar-benar hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita, membanggakan Tuhan kita. Tuhan pun bangga melihat kita sebagai orang Kristen. Bukan mempermalukan Tuhan, tapi hidup kita mempermuliakan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah fungsinya Roh Kudus, menolong kita melakukan firman Tuhan sehingga hidup kita menghasilkan buah yang sesuai dengan kebenaran, menghasilkan buah roh itu. Haleluya. Malam hari ini masih ada waktu. Sudah beberapa malam saudara-saudara kita berdoa, minta. Kenapa kita harus terus berdoa? Mengapa kita harus meminta? Karena kita masih hidup di dunia, saudara-saudara, dan Roh Kudus yang diberikan itu masih ada dan masih bekerja sampai sekarang. Bahkan mungkin tahun depan kita juga akan masih ikuti momen ini. Kalau ada saat-saat seperti ini, kemudian kita saat-saat di mana kita diingatkan lagi fungsinya Roh Kudus itu, seperti dibangkitkan lagi hidup kita, diingatkan lagi kita, dibangkitkan lagi semangat kita dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini waktu yang ada, mari kita pakai. Kita minta kepada Tuhan, kita minta Roh Kudus penuhi aku, tolong aku supaya aku pun bisa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita dimanapun berada saudara-saudara, Roh Kudus sanggup bekerja melawat menjamah engkau ketika engkau datang dengan hati yang haus, ketika dengan hati yang rindu. Sehingga apa? Hidup yang masih Tuhan percayakan ini kita pakai untuk memberi buah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup yang Tuhan masih percayakan ini kita pakai untuk kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita, Roh Kudus menolong kita melakukan setiap kebenaran firman yang kita sudah dengar. Haleluya. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Kita siapkan hati untuk kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita undang Roh Kudus hadir dimanapun saudara-saudara berada. Dia sanggup menjamah kita. Minta jamahannya sampai kita rasakan, nikmati dia bekerja di dalam kita. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kau hadir di sini. Kau hadir Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, dimanapun umat-Mu bersekutu, dimanapun umat-Mu berdoa. Haleluya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hatimu, ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Mari buka hatimu, buka hatimu, ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, ku buka untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Roh Kudus seluas-luasnya untuk jamahan-Mu. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
Haleluya, 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 haleluya. Datanglah Roh Kudus, penuhi umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, Rabbi. Haleluya, datanglah Roh Kudus dengan api. Datanglah sekarang, datanglah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami perlu Engkau. Haleluya, dengan api Roh Kudus ini kami anak-anak-Mu, Roh Kudus. Ini hamba-Mu, kami siap, Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus, ini kami hamba-Mu, Roh Kudus. Ini hamba-Mu, Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini, puaskan hati yang rindu Roh Kudus. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Ini kami, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau lihat seberapa dalam kami merindukan Roh-Mu menjamah kami. Puaskan setiap hati yang rindu Tuhan. Puaskan setiap hati yang haus akan Engkau Roh Kudus. Jamah setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Jamah Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup bekerja dimanapun umat-Mu berada. Haleluya, 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 haleluya. Sehingga kami menikmati Tuhan persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong pimpinlah kami. Tolong kuatkan kami. Tolong tuntun setiap langkah-langkah kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Oleh sebab itu, biar Roh-Mu terus mengajari kami. Kami pun mau memberi diri kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga hidup kami berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus, sebab hanya Engkau yang layak terima semua itu. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat jamahan-Mu bagi kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.